Kami ucapkan selamat pagi Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Wakil Gubernur selaku pembina apel pagi hari ini akan memberikan arahan kepada kita di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami silakan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Barisan disiapkan oleh masing-masing pemimpin yuris. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor apel kekuatan hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025 dengan jumlah kekuatan PNS 150-an, non PNS 160-an. Siap. Amanat pembina apel. Amanah. Mulia, istirahat tersebut. Selamat pagi. Biasa ada di pagi keluar. Terus selamat pagi. Luar biasa. NTT. Pagi itu harus menciptakan suasana yang segar, sehat, gembira, semangat. Walaupun dari rumah muka-muka asam sampai kantor harus senyum, teman-teman saling sapa, saling tegur, ngobrol, berikan senyumanmu. Karena orang yang melihat senyum kita itu ada kenyamanan di hati. Betul atau tidak? Ketemu seseorang kalau dia senyum itu nyaman. Dan senyum itu melampaui ruang-ruang. Kalian ngomong sama teman di HP, kalau dia di sana senyum, suaranya beda. Betul kan? Tapi kalau di sana muka asam, terasa juga. Walaupun betul. Nah, itulah power of smile namanya. Kekuatan daripada senyum lewat ruangnya waktu, menciptakan suasana yang nyaman bagi orang lain. Baik yang saya hormati, Kadis, UPR, para kabit, berapa kabit? Lima kabit. Kalau siapa sini apa? Seksi serta seluruh ASN PUPR yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya sengaja memang datang berkunjung ke kantor PUPR ini. Jadi kantor berapa lama ini? Ya, memang sudah dari dulu di sini. 2017. Ibu Pos itu kan? Iya. Terus kantor Ibu Pos jadi Balik. oh, baik. Kalau saya dulu di situ kantor. Di sini lagi bagus, lebih mudah. Ini memang kantor baru yang diperuntukkan untuk PUPR. Bukan kantor pertama di Iya. Kantor gubernur pertama sini. Di sini, Bapak.
Ini kalau jalan lurus terus kan berapa? SMP Ternonar. Ya, kanan. Yes, nah itu dulu pernah sekolah. Jalan kaki dari Kampung Baru. Jalan kaki. Nah, jadi dulu tuh SMP 4 pertama terus SMP 6. Nah, SMP 6 itu ditumpangi di situ. Nah, saya itu SMP 6. Sekolahnya siang. Jadi kalau berangkat ke sekolah itu jalan kaki dari rumah. Rumah kan di satu SMA negeri. Dan kelas sudah jalan kaki. Sekolah kan dari 12. Kelas sudah jalan kaki. Naik ke Jalan Pemuda. Jalan Pemuda terus masuk ke apa namanya itu? Asrama tentara. Ya kan? Asrama tentara naik ke Polda, terus naik jalan di sini sampai ke SMP berapa kilo? Mungkin 5-6 kilo ada. 6 kilo mungkin. Jalan kaki tiap hari. Kalau pulang enak sore-sore jam 5. Ya 5 pulang jalan kaki turun enak rame-rame. Tapi kalau pergi bayangkan aja jam 11 baru jalan kaki dari bawah, walaupun kita masih anak-anak jadi tidak capek. Untungnya saya rajin sekolah, semua sekolah saya jalani dengan semangat. Kalau dulu saya malas sekolah mungkin jadi populer mungkin. Itu rajin sekolah. Nah karena sekolahnya jauh, semester 2, saya pindahkan ke SMP 1. Jadi dari SMP 1 kelas 1 semester 2 sampai sama. Dan rumah kita dekat SMP 1. Aku tidak tahu kenapa PS itu dikasih ke SMP 6. Tuh, sedikit jalanan. Jadi jalannya lewat sini. Teman-teman yang satu angkatan banyak, baik yang di SMP 6 maupun di SMP 1. Ya, begitulah kira-kira dulu. Orang tua tidak mampu pasti kita naik bemo tiap hari. Dulu kan naik bemo khusus ada rasa, besar itu. Kalau 80-an rata-rata ini kan 80-an, 90-an sudah hidup enak. Kalau kita dulu naik bemo itu sesuatu yang mewah, mana-mana jalan kaki. Sekarang anak SMP, SMA semuanya sudah punya motor. Tapi itulah kehidupan. Jadi kita semakin maju, semakin baik taraf kehidupan. Kalau mundur berarti negara tersebut tidak maju. Berarti negara tersebut gagal dalam pembangunan dan gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Tapi kita Indonesia sedikit demi sedikit kita maju terus sampai target kita tahun 2045 menjadi negara maju. Saat Indonesia emas. Rekan-rekan, situasi sekarang ini cukup sulit. Gejolak ekonomi dunia sekarang ini luar biasa. Bukan gejolak dalam negeri, tapi gejolak luar negeri, gejolak global yang mempengaruhi pertumbuhan nasional. Mulai dari masalah peperangan Timur Tengah, Rusia sama Ukraina,
kemudian perang dagang antara Amerika sama China, sekarang lagi yang namanya Trump tarif ya, Trump menaikkan tarif masuk semua barang-barang impor ke Amerika secara mengejutkan. Ini berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Karena berpengaruh ekonomi nasional juga berpengaruh terhadap ekonomi lokal. Karena itu kita sebagai Perdana Menteri pertama kita mensyukuri akan apa yang kita miliki sekarang ini, pekerjaan yang kita miliki ini, kita syukuri. Mereka yang tidak punya pekerjaan itu mencari kerja susah. Bahkan mereka yang punya pekerjaan itu banyak juga yang jadi kita syukur. Oh yang di belakang lu ketawa lagi. Perhatikan sini, perhatikan. Jadi kita punya pekerjaan ini kita harus syukuri betul. Syukur saya masih punya. Syukur saya setiap hari makan selalu ada. Syukur saya punya rumah. Syukur saya sehat. Anak istri sehat, suami sehat. Syukur masih punya sepeda motor. Syukur punya mobil. Pokoknya semua hal-hal baik yang kita alami itu kita mensyukuri itu, maka pekerjaan pun akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, kita mengalami segala sesuatu hal yang biasa-biasa saja, itu bahaya. Itu bahaya. Termasuk dalam perilaku. Kemarin kita dengan Pak Gubernur ngomong, kita bincang situasi dan kondisi di Pemkot ini, ya banyak laporan mulai dari KDRT, mulai dari tukang main judi, ya mulai dari mabuk, banyak laporan yang masuk. Dan saya sangat menyayangkan itu, karena itu tidak mensyukuri. Apa? Ada yang sudah sekarang masuk tahanan, jadi tahan proses, kalau bersalah ya masuk penjara. Itu sangat sayang. Karena itu kembali lagi syukur ya, kita akan semuanya dengan baik. Nah, PUPR sebagai salah satu unsur pelaksana di dalam pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai peranan yang sangat signifikan. Saya mau tanya dulu, itu SDA atau air? Apa kerjamu? Apa tugas pokok fungsi SDA itu apa? Mana itu kepalanya nama apa? Kabit? Mana? Apa itu? Fungsinya apa? SDA? Pertama merencanakan Pak untuk kegiatan yang milik pembangunan sumber daya air. Yang pertama yang isinya di dalam Sumurwo, pembangunan Sumurwo, pembangunan tebing kecil sama dengan pemeliharaan atau rehab gas. Berapa anggota? Siap izin kurang lebih 70 orang. Orang. Ya, 70 orang itu dibagi-bagi dalam pekerjaan apa? siap. Pertama ada 3 seksi Bapak. Satu, pertama seksi perencanaan
pembangunan sumber daya air dan irigasi. Yang kedua, pembangunan irigasi. Yang ketiga, pembangunan sumber daya air. Sumber air itu contohnya Embung sama sumur bor, Bapak. embung dan Sumur bor. sumur. Bendungan Bendungan kewenangan pusat juga Bapak, tapi kita secara ini kita koordinasi Bapak. baik. Berikutnya PSDA. Apa itu PSDA? Pembangunan Izin Bapak, PSDAI. PSDAI, pembangunan sumber daya air dan irigasi. pembangunan sumber daya air. Jadi kalau yang sana PSDA itu memelihara dan memanfaatkan. Kalau PSDA ini yang membangun. Masa apa? PSDA siapa? Siap saya. Oh, beda. Tata ruang siapa? Kabutnya. Apa aja tupoksi? Izin ini menyampaikan instruksi. Pertama, menyiapkan dokumen aturan Perda atau Perda RT RW provinsi. Dan sekarang kita sudah menyelesaikan itu dan sudah diperdakan. Selanjutnya kita memfasilitasi untuk proses revisi Perda RT RW Kabupaten Kota NTT. Dan yang ketiga kita melakukan koordinasi sinkronisasi pemanfaatan ruang di provinsi NTT. Itu tiga. Berapa punya anggota? Staf kami di tata ruang sekitar 30-an orang. 30-an. Baik, terima kasih. Cipta Karya. Oh, mana kepala seksi? Ya, apa tupoksi ini? terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pada masyarakat. Izin ulangi. Baik Bapak, saya mewakili Kepala Bidang Cipta Karya. Saya selaku Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan izin menyampaikan terkait dengan tupoksi di Cipta Karya kami. Jadi tupoksi kami adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat, antara lain air minum, sanitasi, maupun penataan bangunan gedung dan pengembangan infrastruktur permukiman. Demikian. Pengembangan infrastruktur Permukiman. pemukiman, contohnya Penataan kawasan, misalnya kawasan yang kumuh, kawasan kumuh kami tata dengan baik. Misalnya di penataan kawasan kumuh, kemudian beautify, misalnya contoh di Duliono, di kawasan reklamasi di Alor misalnya, itu kami tata juga. Itu kerjasama dengan Kementerian PUPR waktu itu. Itu salah satu contoh. Kalau penataan kamu bilang kan penataan kumuh, ya kan? Ya. Nah di Kupang ini di mana pemukiman kumuh? Kamu anggap pemukiman kumuh di mana? Kalau permukiman kumuh itu kita harus menyesuaikan dengan per tahun itu ada SK dari para kepala daerah, itu penetapan. Salah satu contoh permukiman kumuh itu ada di kawasan Wesapa. Ya, itu harus ditata dengan baik. Itu sudah ada perencanaan penataan Dari APBD sementara belum Bapak, izin belum. Karya Bina Marga, bukan Bina Raga ya, Bina Marga. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wagub. Bina Marga, tupoksi kita terkait penyelenggaraan kegiatan terkait jalan dan jembatan, mulai dari perencanaan, pengawasannya, pelaksanaan fisiknya, baik pembangunan baru maupun pemeliharaan.
Juga kita mengelola lab pengujian dan juga bengkel alat-alat berat. Kemudian apa? Pengujian hasil proses konstruksi terkait mutu dari hasil pelaksanaan konstruksi. Nah, saya tanya, kenapa itu jembatan di Parigi sampai di Termanu sana bisa? Berarti proses pengujian ini tidak qualified. Terkait jembatan itu sebagian besar disebabkan karena bencana, karena banjir. Yang banjir yang menyebabkan jembatan itu putus. Ada beberapa jembatan. Kalau satu masih kita maklumi, ini 3 jembatan. 3 itu berapa? Ada 3 jembatan. Dan itu memang sudah usianya usia tua. Jembatan lama. Berapa tahun? Di atas 30 sampai 40 tahun. Struktur jembatan itu biasanya dibuat untuk berapa tahun dia punya daya tahan? Biasanya 50 tahun. 50 tahun? Ya. Nah ini kalau 30 tahun. Tapi dengan catatan pemeliharaannya harus rutin. Kita terkait di masalah pemeliharaan. Karena ketersediaan anggaran kita sangat terbatas, sehingga pemeliharaannya tidak bisa maksimal. Nah, terus sekarang bagaimana tuh itu jembatan yang patah? Jembatan yang putus, ada satu yang kita rencanakan penanganan daruratnya. Kita sudah ajukan pembangunan BTT sejak bulan Februari, tapi sampai dengan saat ini belum ada surat keputusan gubernur untuk pencairan BTT sehingga masih tertunda. Terus terkait 2 jembatan yang putus sejak Seroja itu sampai sekarang memang butuh anggaran yang besar. Itu sudah usulkan ke pusat. Sebenarnya tahun 2024 sudah disetujui mau dilaksanakan, tetapi tertunda. Rencananya tahun 2025 ini, tetapi karena kondisi fiskal sekarang seperti ini sehingga masih ditunda lagi. Jadi itu 3 jembatan itu termasuk dalam ya luas itu tanggung jawab provinsi apa? Ya, jembatan usaha penanganan provinsi. Wewenang provinsi. Ya. Kira-kira kita bisa bangun apa tidak? Dari sisi kemampuan fiskal kita sangat kesulitan. Ada 4 jembatan yang sudah kita siapkan desainnya, sudah kita usulkan ke pemerintah pusat sejak 2023. Dan memang jawaban dari pemerintah pusat juga waktu itu hanya 1 jembatan yang diakomodir oleh program Impres Jalan Daerah, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena situasi ekonomi nasional saat itu. Ya tidak apa-apa, sekarang usulkan lagi. Ya, kita usulkan, kemarin baru kita usulkan lagi. Ya, karena kalau 2003, sekarang 2025, berkasnya 9. Kemarin Usulkan Bapak lagi. PLT sudah bawa ke Jakarta bersama Bapak Gubernur. Sudah. Ya, sebentar. Ya, berapa anak buah? Paling banyak ada buah. 153. Kok bisa 153? Ya, karena pekerjaannya memang cukup banyak. Kerjanya banyak. Ya, Berapa panjang jalan provinsi? kita DMT panjang jalan? panjang jalan provinsi 2.600 lebih. 2.600-an. Ya, Di 22 kabupaten kota ini. ya di Jakarta. Jembatan ada berapa banyak? Jembatan saya lupa 100-an ya, 300-an ya. Kita tahu. Ada api. Agak lupa pasti ya. Jangan agak lupa. Tahu. Ya, Perkim. Bagi Bapak, ya. Kalau di bidang perumahan dan permukiman, kami terdapat 2 urusan. Yang pertama urusan perumahan dan urusan permukiman. Yang kedua ialah urusan pertanahan. Dari kedua urusan ini ada sekitar 13 sub-urusan yang akan kami laksanakan. Tupoksi kami ialah merumuskan dan melaksanakan fungsi dari perumahan, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman maupun di urusan pertanahan. Contohnya apa?
di perumahan. Kalau di perumahan kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa SPM, Bapak. Itu standar pelayanan minimal. Yaitu satunya relokasi rumah akibat bencana. Yang kedua relokasi rumah akibat program pemerintah. Itu di bidang perumahan. Kalau di urusan permukiman kami mengurusi penataan kawasan kumuh dan penataan sarana prasarana permukiman. Bedanya dengan tadi yang Kalau di urusan kami hampir bersinggungan, Pak. Cipta Karya. Di urusan kami hampir bersinggungan dengan urusan di Cipta Karya, Pak. Kalau khusus untuk kawasan kumuh, kami menangani khususnya dengan kewenangan provinsi. Itu luasannya 10 sampai dengan di bawah 15 hektar. Itu yang kami tangani, Pak. Selanjutnya itu di bawah dari 10 hektar itu ditangani oleh kabupaten kota, yang di atas dari 15 hektar ditangani oleh nasional. Di bawah 10 Di bawah 10 oleh kabupaten kota. kota. Iya. Provinsi Provinsi 10 sampai dengan di bawah 15 hektar. nah, Iya. 15 ke atas 15 ke atas nasional, Pak. nasional. Kim perumahan dan pemukiman. Berapa anggotamu? Saya ASN 21, non ASN 20, Pak. Non ASN ini sudah itu P3K. P3K. P3K kan ada yang sudah P3K, ada yang masih Semuanya baru P3K, Pak. baru. Baru. Calon P3K apa sudah P3K? Calon Sudah tes, hanya belum TPSK. yang sudah P3K siapa? Belum ada. Tapi di ini lain kan ada. Di dinas-dinas lain. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Lut, Izin pagi Bapak, BLUD adalah salah satu unit kerja yang terbentuk tahun 2009 saat itu. Kebetulan ada sumber air Tilong yang dibangun oleh pusat diserahkan ke provinsi, sehingga saat itu dibentuklah BLUD SPAM, yang dimana pelayanan air minum lintas wilayah, lintas kabupaten kota merupakan kewenangan provinsi secara undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang SPAM. Jadi BLUD saat ini kita melayani air minum curah antara Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. apa air minum curah itu? Air minum curah itu kita lebih ke gelondongan, jual air tidak ke sambungan rumah, tapi lebih ke PDAM. Kita menjual air ke PDAM dengan tarif yang rendah. Karena kewenangan provinsi. Memang ada beberapa kabupaten lagi yang menjadi kewenangan kita, namun secara infrastruktur belum dibangun. Nah, itu jalan menuju ke Tilong itu kan rusak parah. Benar. Itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab balai, karena ada balai sungai, karena ada pembangunan di Manikin juga yang sedang membangun bendungan. Kata balik itu kan tanggung jawab provinsi. Kita sedang berkoordinasi juga Bapak terkait dengan jalan tersebut. Jalan rusak parah karena itu padat. Kasihan masyarakat. Jadi Lut ini ada apa namanya? PAD, ya benar. Kita Berapa PAD satu tahun? target kita 2 miliar, sempat di tahun 2020 kita mengalami minus Bapak, kurang lebih 800 juta, namun 2021 baru mulai perlahan-lahan naik, dan tahun kemarin kita 2024 1,5 kurang lebih, mendekati 1,6 miliar. Target tahun ini rencananya 2 miliar, tapi kita bisa capai sekitar 2,5 miliar.
Karena target kita 2026 dinaikkan statusnya menjadi perusahaan daerah air bersih. Sehingga terlepas dari dinas PU, ya, provinsi. PT air bersih, perusahaan daerah air bersih, sama seperti Yogyakarta. Itu provinsi juga. Terakhir sekretariat. Oh ya, bukan. Izin Bapak, saya PLT Kesubag Kepegawaian dan Umum. Di sekretariat kami ada Ibu Rosye. Baik, di bagian sekretariat kami 60 lebih, di bagian umum 44, di keuangan, dan kemudian ada yang ditempatkan di ruang sekretaris dan di ruang PLT Kadis. Urusan kami di Kepegawaian dan Umum tentu terkait dengan ada 12 SOP, standar operasional prosedur khusus di bagian umum. Kalau keseluruhan di dinas kurang lebih 104. Kami menangani terkait dengan surat masuk keluar, kemudian terkait disiplin, terkait dengan analisa jabatan dan beban kerja, kemudian kenaikan berkala, dan juga urusan pensiun pegawai. Siap, Pak. Sudah. Kenapa waktu datang kamu dan ruang? Oh, oke, baik. Ya. Oke, baik. Rekan-rekan, kenapa saya tanya itu? Karena begini, dalam ilmu manajemen, pertama itu di dalam melakukan satu pekerjaan itu adalah membangun struktur organisasi. Setelah struktur organisasi dibangun, kemudian membagi tugas. Membagi tugas siapa melakukan apa. Ketika dibagi, maka setiap orang harus tahu dan kewajibannya. Tugasnya apa? Kalau kamu tidak tahu tugas kamu, maka tentu kamu akan promo aja. Datang cuma putar-putar, itu pulang. Tapi kalau tahu tugasnya masing-masing, maka setiap orang mempunyai tanggung jawab, mempunyai kesibukan, mempunyai kerjaan. Kalau itu semua sudah dilakukan, maka pekerjaan apapun juga yang diberikan ini pasti selesai. Karena setiap orang tahu apa menjadi tugas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi, ya, PUPR ini merupakan salah satu unit atau dinas yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah juga. Bangun gedung, bangun jalan jembatan, tata ruang, perumahan, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar daripada masyarakat. Kalau kita lihat negara maju, negara maju itu diukur dari apa? Dari kondisi fisiknya dulu. Kalau ada yang sudah pergi ke negara-negara maju, usah jauh-jauh, Singapura aja paling murah. Itu negara maju, paling dekat. Kita lihat semua jalan itu aspal, komplis. Bangunan gedung itu semuanya bagus, tertata rapi, tata kotanya bagus, kemudian bersih, transportasinya bagus. Nah, ini salah satu standar daripada negara maju. Baru kita lihat nanti ke pendapatan per kapitanya.
pendapatan per kapita tinggi. Nah, karena itu rekan-rekan semua mempunyai tugas tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur ini. Tapi memang kita seperti saya sampaikan tadi dihadapkan pada situasi dan kondisi global yang sangat-sangat berat. Yang di belakang itu jangan ngobrol kamu. Dengar ke sini. Situasi global yang sangat berat. Berdampak kepada nasional, berdampak kepada lokal. Efisiensi di Kementerian PUPR dari anggaran sekitar 100 lebih itu efisiensinya tuh besar sekali, 80%. Ini kementerian berpengaruh juga terhadap kita di sini, sehingga mungkin rencana-rencana kerja proyek-proyek yang sudah direncanakan tersebut tidak bisa kita laksanakan semuanya sekaligus, perlu bertahap, tergantung bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Nah, karena ekonomi global nasional ini bergejolak, tekanan yang luar biasa, tugas kita di sini adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Karena kalau PAD kita itu bagus, maka kita tidak terlalu tergantung pada pusat, kita lebih fleksibel di dalam mengelola anggaran. Sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan PAD kita? Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, misalnya kita minum air mineral. Air mineral ini kan banyak merek dagangnya. Nah, prioritaskan kepada produk-produk yang buatan lokal, ya. Kan ada macam-macam, Wamor, Guam, dan segala macam. Saya harap ini sudah dilakukan, sampaikan nih Pak Kanis. Ya. Itu dulu. Kalau itu tidak ada, oke lah, produk dari luar. Karena apa? Kalau kita beli itu, maka uangnya kembali kepada pabrik kita yang ada di sini. Kalau kita beli dari luar, uangnya dibawa. Begitu juga dengan produk-produk yang lainnya. Misalnya apa kira-kira? Makanan, minuman, ya. Minuman-minuman kemasan. Kopi, minumlah kopi TTT. Jangan minum cappuccino. Cappuccino itu buatan luar. Minumlah kopi buatan TTT, produk-produk TTT. Begitu juga dengan pakaian. Belanjalah di sini, jangan belanja di Jawa. Kalau dulu kan orang NTT ini, kalau kita di Mangga 2 atau di Pasar Baru, Blok M, orang NTT semua belanja bawa tas banyak begitu kan. Nah, besok belanja aja di Mall, belanja di Subasuka, sama aja punya itu, kualitasnya sama saja. Kita belanja, ya uang itu nanti akan berputar di sini. Menurut data Bank Indonesia, NTT ini defisit perdagangannya itu 51 triliun. Ya, 51 triliun. Artinya apa? Artinya uang yang keluar itu lebih besar daripada uang yang masuk. Uang itu lebih besar. Kemarin itu waktu libur Lebaran itu ada lebih kurang 78.000 orang yang meninggalkan NTT. Dan itu bawa uang semua.
bawa uang semua. Nah, kita yang tinggal di sini, ya, usahakan agar uang yang kita miliki itu memang dibelikan sesuatu yang uangnya itu akan berputar di sini. Ini yang paling penting. Di samping itu aktivitas ekonomi yang lainnya, misalnya UMKM. Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa bagi ASN yang mau berwirausaha itu dipersilakan, asal tidak mengganggu tugas. Artinya di luar jam dinas boleh. Misalnya di sini ada kantin, ada ya. Kalau ada ASN yang mengelola kantin, silakan. Tapi bukan dia yang kelola, itu dia mempekerjakan orang lain. Ada yang mau menyiapkan mungkin di sini tiap hari kan buat snack, siapkan snack gitu kan. Kalau itu ada ASN yang mau menangani, menghandle, mengelola, bahkan itu tentu lain. Ya. Atau ada yang membuka wirausaha di luar, silakan, sepanjang tidak mengganggu jam kerja. Ini tentu untuk meningkatkan peredaran uang di Nusa Tenggara Timur. Jadi orang bilang, kalau uang yang beredar banyak, maka pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi kalau uang yang beredar sedikit, maka pertumbuhan ekonominya itu tidak bagus. Karena itu kita manfaatkan uang yang ada ini untuk dikonsumsi di dalam sini. Jangan dibawa keluar. Kira-kira begitulah hukum ekonomi yang saya baca-baca dan saya sudah dengar. Saya bukan orang ekonomi. Kira-kira begitu. Jadi kita harus bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk apabila rekan-rekan punya tanah-tanah kosong, ya, ini ditanami. Sekarang program Presiden Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai dikerjakan. Dan kalau itu semua sudah jalan normal, sudah rencana, ini akan membutuhkan apa? Sayur mayur dalam jumlah yang sangat besar. Membutuhkan apa? Telur dalam jumlah, telurnya kita mesti impor dari luar. Daging ayam dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini merupakan peluang bagi kita untuk memanfaatkan lahan-lahan itu. Sekarang kan sistem hidroponik itu kan gampang, ya kan? Yang penting kita mau bekerja, maka itu akan menghasilkan. Jadi istilahnya itu multiplier efek daripada makan bergizi gratis ini luar biasa. Satu dapur itu akan mempekerjakan minimal itu 47 orang satu dapur yang bisa mengcover 3.000 siswa. Itu syaratnya. Nah, kalau rekan-rekan mau misalnya mau ikut terlibat, ya saya mau terlibat, tapi memang modal besar. Modal besar, harus punya tanah kosong untuk bangun dapur modern yang konon kira-kira butuh bangun gedung dengan semua perlengkapan dapur termasuk ompreng-ompreng untuk siswa makan itu kira-kira 1,2 miliar. 1,2 M. Kalau mau ikut. Tetapi dengan modal 1,2 M dalam waktu kira-kira maksimal 2 tahun itu sudah kembali modal. Dihitung keuntungan ya sudah ditentukan pemerintah juga, per kepala sekian dikali sekian per hari dikali sekian per bulan, maka dalam waktu paling lama 2 tahun itu sudah kita bisa namanya break even point. Kalau tidak mau begitu, kita mau jadi penyuplai sayur-sayuran
kita mau jadi penyuplai buah pisang misalnya, ada yang punya kebun tanam pisang, kita jadi penyuplai pisang, itu tidak akan berhenti, paling tidak selama 5 tahun ke depan pemerintahan Presiden Prabowo. 10 tahun, maka 10 tahun kita akan punya pekerjaan yang sampingan yang tidak akan pernah berhenti. Ya kalau untung 1 bulan bisa 3-4 juta kan lumayan. Lumayan kan? Kan? Lumayan. Berwirausaha itu tidak mudah, tetapi bukan juga tidak mungkin. Bisa dilakukan, yang penting kita memang betul mau bekerja. Nah, dengan begitu kita ikut juga membangun pertumbuhan ekonomi. Mungkin ini ya saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi 1, laksanakan syukuri hidup kita. Yang kedua, laksanakan tugas dan pekerjaanmu dengan baik, dengan serius. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lakukan dengan baik, dengan maksimal, ya, dengan prima. Kalau di kepolisian istilah pelayanan prima, cepat, kemudian benar, kemudian tuntas. Ya, orang kalau minta tolong kita, di sini perizinan apa yang biasa dikerjakan? Irigasi, ya, termasuk lelang-lelang proyek-proyek ini dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan cepat, dilaksanakan dengan tulus. Tidak perlu ada tawar-menawar. Kita laksanakan kerja tugas dengan baik, maka orang akan, ya pasti dia akan berterima kasih pada kita. Jadi selalu ada timbal balik. Kemudian yang ketiga, kita ikut membantu pertumbuhan ekonomi daerah, ya, dengan mengkonsumsi barang-barang hasil daerah sesuai dengan kebutuhan, dan juga kita mengembangkan wirausaha sesuai dengan potensi, sesuai dengan hobi masing-masing. Ada yang hobinya makan, maka ya buatlah bisnis kuliner, bakso ke, bakar ke, nabas ke, kue, ya, dan sebagainya. Kemudian ada peluang bisnis di dalam program pemerintah makan bergizi gratis, dengan kita menjadi penyuplai baik itu sayur-sayuran, ya, telur, daging ayam, maupun buah. Ini dalam waktu 1-2 bulan ke depan sudah banyak dapur-dapur MBG, maka rekan-rekan bisa cari di mana ada dapur MBG yang dekat rumah. Di Kupang ini, di NTT itu ada 696 dapur yang akan dibangun seluruh NTT. Di Kupang saja kalau tidak salah ada 78 dapur. Kita punya 51 kelurahan, maka tiap kelurahan itu akan ada minimal 1 dapur, minimal, mungkin ada yang 2. Nah, ini kesempatan kita bisa mengembangkan usaha, menambah pendapatan kita selain gaji, itu untuk meningkatkan pendapatan. Dan saya selalu memberikan ruang bagi rekan-rekan yang ingin berwirausaha sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih bagi hari ini. Sampai kok. Coba bikin proklamasi. Ya. Mungkin sudah pernah apel lama mungkin kali ya. Pernah? PRT juga rajin omong juga. PRT agak malas-malas omong. Hah? Ya.
Ini lagi badan. Angkat. Biar segar. Kiri. Oke, baik, cukup. Ya. Terima kasih, saya akan tetap monitor kerja rekan-rekan sekalian. Saya memang tugasnya untuk menata internal. Bagian tugas saya sama Pak Gub, ya, Pak Gub untuk tugas-tugas yang strategis keluar, saya untuk menata internal. Karena itulah saya perlu melindungi semua OPD, terutama yang di luar daripada kantor pemerintah provinsi. Ya, terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan nggak? Ada pertanyaan, usul, saran, masalah? Hah? Mana? Ada? Mana? Mike kasih. Jangan takut, tanya saja. Masa jangan tanya kapan terima gaji. Harus tahu semua. Hah? Mana yang belum dapat gaji, man? Hah? Ya. Nah, tidak bayar pajak ya. Berarti puasa belum. Mana yang belum bayar pajak, mana angkat tangan? Hah? Sudah semua. Yang belum dapat tunjangan mana? Ya. Semua belum dapat. Nah, ini harus dibangkitkan solidaritas sosial. Jangan karena saya, teman-teman yang lain menderita. Karena itu semua harus berlomba-lomba untuk memenuhi kewajiban sehingga tidak memberatkan. Gitu. Ya, yang belum bayar, tapi di dinas lain juga. Karena pajak itu. Jadi pajak apa yang belum bayar? Nah, ini saya mau kasih tahu lagi. Pajak kendaraan kita itu realisasi itu baru 40% rata-rata di seluruh provinsi. Kurang 40%. PAD kita itu memang andalannya dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan motor, dan pajak rokok. Pajak rokok ini besar. Besar salah, besar orang berhenti rokok, pajak registrasi. Ya kan? Nah, kalau pajak kendaraan bermotor Anda tidak bayar, itu sama dengan menghambat pembangunan. Karena pajak ini sumber pemasukan utama daripada pembangunan di semua kabupaten provinsi se-Indonesia, termasuk negara juga memungut pajak untuk pembangunan. Nah, ini sekarang bayar pajak supaya uang ini kita bisa pakai untuk pembangunan dan rekan-rekan sendiri bisa mendapatkan yang gaji, tunjangan dan sebagainya. Jadi tolong ya, tolong Pak Kadis, cek lagi yang belum bayar, segera. Tidak ada uang, pinjam dulu. Nanti dapat apa TPP baru nanti kan. Jadi kalau sudah berapa bulan tidak dapat TPP tidak dapat, gaji sudah potong bank, ya kan? Sudah gaji
sudah potong bank, SK sudah gade, hah? Tambah lagi pinjaman koperasi lagi, maka lengkaplah sengsaramu. Saya dari dulu tidak mau hidup dari utang, pokoknya saya cukupkan diri dengan ya. Di Alkitab tertulis, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padanya. Jangan lihat kita sudah jadi wakil gubernur, kita jadi kapolda, kita kelihatan dari masih sekolah pun sudah hidup tidak kekurangan sih, hidup pas-pas. Kita ada makan, minum, pakai di rumah, tapi tidak berlebihan. Ya, anak pejabat yang lain, tapi anak pejabat yang lain sekarang semuanya jadi bawahan saya. Ya kan dulu teman saya anak pejabat hebat-hebat, sekarang jadi bawahan. Kemudian kerja Letnan 2, ya kan? Lulus Akpol, begitu ditugaskan ke daerah, ya kita tidur di asrama, gelar tikar, ya, gelar tikar, baru kumpul uang, beli tempat tidur, beli lemari dan sebagainya. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapan dalam kehidupan. Jadi kalau lihat seseorang sudah di atas, jangan lihat di atas, ya lihat bahwa itu merupakan satu perjuangan yang panjang, berat dan melelahkan. Butuh ketekunan, butuh daya tahan, butuh kecerdasan, butuh keyakinan iman. Baru bisa. Ya, tidak mudah untuk menjalani kehidupan. Tapi kalau kita punya tekad semangat, perlahan-lahan kita akan menapaki setiap tahapan-tahapan tersebut. Kita akan sampai pada satu posisi yang baik. Baik, ya sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Kalfe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.